normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan, selamat menjalankan aktivitas mulai hari Rabu ini. Sepertinya mulai hari Rabu ini settingan kalian mulai kembali ke settingan awal kawan. Kembali ke settingan normal setelah liburan panjang ditambah puasa 30 hari. Dan kemarin mungkin sudah masuk ke tempat kerja cuma belum efektif digunakan untuk halal bihalal. Baru mulai pagi ini, mulai hari ini kembali ke settingan normal. Semoga saja diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan segala aktivitas di hari berikutnya. Dan semoga sukses juga dengan segala cita-cita dan kegiatan kalian mulai hari ini. Bagi kawan-kawan yang masih nganggur, semoga cepat diberikan kemudahan mencari pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, hari Rabu kita akan ulas Title Tuesday kawan. Kebetulan juga video kandidat hari jedah kawan, hari jedah ketiga. Tidak ada partai yang digelar, jadi saya isi permainan Title Tuesday. Mungkin kemarin saya ingin mengulas permainannya woman kandidat, saya tunda terlebih dahulu kawan. Mungkin nanti sore ataupun untuk hari ini kita fokus ke Title Tuesday kawan. Ada game yang cukup bagus di Title Tuesday, terutama dari permainan Hansliman Moke kawan saat memenangkan sesi awalnya bersama Salim Saleh, Hikaru Nakamura dengan 9,5 poin yang sama. Kalah pada game ke-8, begitu juga Salim Saleh kalah pada game ke-7, Nakamura kalah pada game ke-6, satu kali remis, dan sisanya berakhir kemenangan oleh 3 pemain ini dengan 9,5 poin yang sama. Menang tiebreak Hansliman Moke. Sesi keduanya, Nakamura memenangkan sesi kedua, bersama juga dengan Fabiano Caruana kawan, selisihnya 1 poin. Hari jeda digunakan oleh pemain seperti Nakamura ataupun Fabiano Caruana, ataupun juga Alireza Firoza untuk refresh otak kawan. Main ngeblitz biar otaknya agak kendur untuk mempersiapkan babak ke-11, babak 12, babak 13, dan babak ke-14 video kandidat. Tidak ada Magnus Carlsen yang bermain di Title Tuesday minggu ini kawan. Jadi saya tak perlu menunjukkan di mana posisi Magnus Carlsen. Dan untuk game yang saya sudah siapkan untuk kita ulas, kita awali di hari Rabu ini adalah permainan Hansliman Moke. Mungkin kalian sudah kangen bagaimana Hansliman Moke ini bermain online kawan. Langsung saja kawan, pembukaan Inggris dari Anishkiri pion C4. Ada kuda F6, kuda C3, pion E5, dan kuda F3, kuda C6, permainan 4 kuda dari pembukaan Inggris. Beberapa turnamen yang lalu kawan di Praha Master, Abdus Satrov saat pegang hitam melawan Parham kawan memainkan pion E4-nya. Kuda G5 dan pion C6 dilanjutkan oleh Abdus Satrov saat itu. Atau kalian juga bisa bermain dengan gambit kawan dengan pion B5, ambil oleh pion, maka pion D5 kalian bisa pertahankan pion E4. Kalau gambit ini diterima dengan kuda pion C6 terlebih dahulu, nah baru pion D5. Kalian bisa mempertahankan pion pusat kalian dengan ruang yang cukup leluasa mulai terbuka, pergerakan pengembangan perwira kalian, inilah sebagai kompensasi dari korban pion di petak B5 tadi. Di sini kuda C6, permainan 4 kuda, pion D3. Bukan pilihan utama, pilihan utamanya adalah variasi Viagento ataupun dengan pion E3. Kalau dengan Viagento, maka hitam akan dobrak petak pusat langsung, pion C pukul pion D5, kuda ambil balik, selepas gajah G2, kuda tarik mundur petak B6, rokade, gajah E7. Itulah settingan kawan. Jika kalian bermain dengan Viagento, settingannya seperti itu tadi. Pion E3, pilihan kedua, atau langsung pion E4 kawan. Pion D3, pion D5, pion C pukul, ambil balik oleh kuda. Pion G3, Abdus Satrov, maksud saya bukan Abdus Satrov, Hansliman Moke, pertukaran kuda di petak C3, ambil balik oleh pion B, gajah D6, gajah G2, rokade, kemudian pion H6. Untuk kontrol petak G5 dari aktivitas kuda ataupun gajah tentunya. Nah di sini kuda manuver ke D2 oleh Anishkiri untuk incar kuda C6 kawan, dilepas oleh Hansliman, gajah E6, melanjutkan pengembangan gajah terangnya. Pion A4. Kalau kalian ingin melakukan pertukaran seperti ini kawan, menyerahkan gajah Viagento kalian, memang kalian berhasil merusak struktur pion hitam. Tapi yang perlu diperhatikan, jelas kalian harus berpikir ulang. Kalau gajah Viagento sudah tidak ada, tentunya ruang-ruang yang ditinggalkan ini harus kalian backup kawan. Inilah ruang-ruang lemah yang bisa dimanfaatkan oleh gajah terang hitam, terutama nanti ke depan. Jadi pion A4 saja oleh Anishkiri. Benteng E8, pion dorong terus maju ke A5, baru sekarang pion A6, kuda bergerak ke petak C4 kawan, menawarkan pertukaran dengan gajah ataupun juga mulai mengincar gajah gelap, disikat langsung.
Bagaimana jika dipertahankan gajah ini? Ambil contoh mundur ke peta F8 saja. Ya mungkin di sini ada pergerakan menteri keluar ke peta A4 bisa jadi, ataupun juga manuver kuda ke peta E3. Tidak dibiarkan oleh Hans Niemann, kuda mondar-mandir kawan. Manuver-manuver sikat langsung untuk juga merusak struktur pion putih yang bertumpuk terpisah juga di lajur A. Pion E4, blokade diagonal, dan juga buka diagonal ini berikan tempat bagi manuver kuda peta E5, menteri C2. Ada menteri E7, backup pion, gajah E3 kawan. Di sini ada menteri maju ke E6, mulai incar pion. Langkah yang lain di sini ada opsi dengan raja bergeser ke H8 ke H7, ataupun juga dengan langkah benteng ini ke pusat kawan. Tapi memilih menyerang pion, dorong pion, gajah mundur ke peta F8. Cukup ke peta E7 ataupun ke sentral untuk menekan pion ini juga salah satu opsi terkuat ketimbang mundur ke kandang peta F8. Benteng A4 untuk menekan pion yang di sini merupakan opsi yang kuat kawan. Memilih dengan langkah benteng FB1. Ada benteng AB8 jaga pionnya. Menteri A2 menantang pertukaran, diterima Hans Niemann, ambil balik oleh benteng. Sekarang pion F5, perkuat posisi pionnya kawan. Nah di sini ada gajah D4. Menantang pertukaran, posisi rantai pionnya akan sangat bagus nanti putih kawan, tentu ditolak oleh Hans Niemann. Melangkah manuver kuda ke A7, di sini ada gajah H3. Pion G6, perkuat posisi peta F5-nya, dorong pion G4. Ditolak dorong pion F4. Tantang dengan pion E3, tolak oleh Hans Niemann, dorong pion F3 untuk mendapatkan ruang tentunya. Gajah ke F1 untuk mengawasi peta B5 atau melakukan skak nanti di sini kawan dengan dua gajah. Ini harus diperhatikan betul oleh hitam ke depannya. Posisi raja juga mulai terbuka. Di sini juga ada tekanan kawan di lajur B. Ada pion C6. Langkah terkuat langsung saja manuver kawan ke peta C6. Tidak lagi ke peta B5, ke peta C6 untuk coba rebut gajah ini agar gajah putih pincang. Memang kawan, kekuatan sepasang gajah beda dengan gajah plus kuda saja. Kekuatan seperti ini pincang kawan. Nah, kalau bermain dengan sepasang gajah ini lengkap, akan dapat kuasai diagonal-diagonal kawan. Range-nya jauh, lebih bagus ketimbang kuda. Pion C6, tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh Hans Niemann. Dia melangkah benteng AB2. Melangkah dengan gajah C4 skak terlebih dahulu. Coba lihat. Dengan dua gajah, tidak banyak ruang kawan yang bisa ditempati oleh raja. Raja bergerak ke H7, baru geser benteng ini kawan. Tekan pion yang di sini. Kalaupun terpaksa blokade oleh kuda di sini kawan, kalian sikat saja. Menggunakan apa? Kalian ambil, menggunakan pion A. Bisa akan lanjut dengan tantangan pion C4 kawan untuk menekan pion yang di sini. Sama juga kawan, kalau menggunakan pion yang di sini, kalian tetap tantang dengan pion C4. Langsung benteng AB2, kuda B5, gajah C4 skak terlebih dahulu. Mungkin terlihat sama kawan, urutannya yang berbeda. Sikat, caplok, kemudian pion C4, benteng BC8. Ada pion pukul pion, gajah ambil pion C5, menantang pertukaran terlebih dahulu. Pion B pukul pion A6, ambil balik oleh pion B, benteng B7 skak terlebih dahulu. Raja G8, benteng G7 skak, pion G jatuh kawan, tidak mungkin bergerak ke peta atau diagonal gelap. Ya, ada discover cukup berbahaya juga. Di sini gajah ke peta A1 terlebih dahulu untuk menghindari di sini kawan. Raja F8, benteng ambil pion G6, gajah pukul gajah, ambil balik oleh pion. Hati-hati, pion ini jangan sampai bisa lolos kawan. Benteng C2 menusuk baris kedua, benteng ambil pion H6. Di sini raja bergerak ke G7, tergoda ambil pion lagi Anis kiri yang merupakan langkah kesalahan. Sekarang hitam mempunyai sedikit keuntungan kawan. Yang terkuat cukup digeser ke peta B6 saja. Nah, mungkin nanti ada benteng ke sini, ancamannya ke sini kawan. Kalian dorong pion ini untuk memberikan ruang bagi pergerakan raja, tapi paling tidak skak terlebih dahulu kawan. Untuk memaksa raja ini bergerak. Mau kemana? Lebih baik mundur saja kawan. Kalau bergerak maju bahayanya seperti ini. Benteng satunya akan mengikuti, memaksa raja akan maju kawan. Diikuti benteng juga ikut bermain di belakang. Cukup repot, satu langkah berikutnya skak mat sudah. Ambil pion A6 Anis kiri. Hans Niemann tidak bisa memanfaatkannya, dorong pion E3. Yang terkuat benteng ini kawan, ke sini. Nah, akan memaksa raja ini akan buka ruang
atau melakukan skak terlebih dahulu. Anggap contoh berikan ruang saja kawan. Nah, skaknya di sini, skak di sini. Ya mungkin masih bisa berakhir remis dengan situasi seperti ini kawan. Baru pion E3 harus berhati-hati kawan. Tapi langsung pion E3. Pion F ambil. Di sini benteng EC8. Pion H3 berikan ruang atau backup petak G4-nya. Benteng G2 skak, raja H1. Benteng G C2 kembali kawan. Kenapa tidak ke sini saja? Ya wassalam kawan ya. Wassalam sudah. Game over. Jadi benteng bergeser lagi ke C2. Anies kiri kembali melakukan kesalahan. Melakukan skak terlebih dahulu ini juga cukup bagus kawan. Untuk memaksa raja mundur ke baris belakang. Tapi dorong pion G5 terlebih dahulu. Benteng C1 tidak memberikan kesempatan putih bermain dengan benteng-bentengnya. Raja naik. Nah di sini masalahnya. Pion punya kesempatan untuk promosi. Nah sekarang kita lihat permainan benteng melawan 5 pion. Apakah berhasil satu pion bisa dipromosikan? Kalau Stockfish menilai masih level kawan. Di sini hitam hanya mempunyai sedikit keuntungan saja. Raja maju, benteng naik, pion H4 backup pion G5, benteng ambil pion A5, raja naik ke F4 ini untuk menghadang pergerakan benteng juga. Benteng naik ke peta A1 ingin menusuk lewat belakang tentunya kawan untuk menghadang pergerakan pion-pion lewat belakang. Pion E4, raja G6, hentikan laju pion di sini, kawal petak terang juga dari aktivitas raja, hentikan laju pion ini juga. Pion D5, benteng H1, raja G4 backup pion, benteng G1 skak, raja F4, ya kalau kalian ingin melakukan skak-skak yang berulang, ya bisa berakhir remis kawan. Benteng D1, raja G4, benteng G1, raja F4, benteng F1, raja ke E5, nah sisi benteng G1, pion D6, raja mundur ke F7, ya harus kawan kejar pion ini, jangan sampai kalian kehilangan tempo. Raja F5, benteng F1, raja ke E5, benteng H1, raja ke D5, benteng ambil pion. Anies kiri blunder kawan dengan pion E5-nya. Yang terkuat, lepaskan pion ini terlebih dahulu, baru pion ini didorong maju kawan. Nah, mungkin benteng H1 melakukan skak-skak yang berulang nanti lewat baris belakang kawan. Jangan hadang pergerakan benteng, bisa berbahaya juga kawan. Maju, ikuti pion ini juga bisa berbahaya. Kalau salah langkah bisa fatal, tapi engine menilai masih berpotensi remis. Pion E5. Blunder kawan di sini. Membuat permainan kembali level. Halsiman Muki tidak bisa memanfaatkan langkah kuat dengan benteng G4 kawan. Ambil pion di sini. Anggap contoh pion ini didorong maju skak. Simple mundur ke belakang. Nah pion ini tetap jatuh kawan. Kalau skak lagi di sini ya raja ini ke E7. Menang hitam. Tapi dengan benteng H1 memberikan kesempatan pion dorong skak. Raja mundur ke E8. Raja E5. Benteng E1 skak. Raja F6. Benteng F1. Raja ke G7, benteng E1, kembali ke F6, ke F1, ke G6, ke D1. Raja ke F6, blunder Anies kiri. Hanya ada satu petak kawan, membuat putih bisa menahan permainan. Kembali level, tetap level, berpotensi remis. Hanya ada satu petak. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan temukan petak terbaik bagi 3 buah di atas papan ini. Maksudnya 4 buah di atas papan plus raja kawan. Hanya ada satu langkah. Langkah yang lain seperti tadi raja F6 putih kalah. Ya cluenya tadi kawan, raja ke sini kalah. Kira-kira apakah raja, apakah dua pion ini yang harus melangkah kawan? Di sini kawan, pilihan terkuatnya adalah raja ke petak H7. Berikan dukungan bagi pion promosi kawan. Ya kalau kalian melakukan skak-skak berulang dengan benteng, ya raja ke petak G7 di sini kawan. Di sini kalau kalian ambil pion ini kawan, pion dorong, ambil pion sekali lagi, pion dorong, pin. Nah, raja bergerak, harus serahkan benteng, remis. Raja ke H7 yang terkuat. Tapi memilih raja F6, benteng ambil pion, pion G6, benteng D1, raja G7, benteng G1, raja H7, raja F8 tentu saja harus backup petak gelap. Nah, sekarang kalau kalian korbankan pion ini untuk defleksikan posisi raja, raja pun masih cukup dekat untuk kawal pion putih.
percuma juga. Raja H6 pilihan Anish Giri. Anish Giri masih belum mau menyerah. Padahal kontrol waktunya juga tersisa cuma 1 detik kawan. Nah, beberapa langkah berikutnya kita lihat kawan. Di sini akhirnya menyerah di langkah ke-74. Oke, tak perlu saya lanjutkan lagi sampai 2 pion ini habis. Kalian pasti sudah paham. Anish Giri juga kontrol waktunya hanya tersisa ya 0, saja kawan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan di pagi atau menjelang siang ini. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.